Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi pembahasan soal terkait P3K Prawa, teman-teman itu bisa tahu dan bisa belajar dari channel YouTube aku. Nah, di sini aku juga jual FR soal P3K Perawat tahun lalu. Jadi teman-teman yang mau beli modulnya kumpulan soal, teman-teman silakan bisa langsung hubungi WhatsApp admin ya. Harganya murah hanya 100.000. Oke, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama ada soal seperti ini. Perawat A dinas di ruang perawatan RSC. Nah, dia itu pukul 7 memeriksa keadaan Tuan B. Sini ya, teman-teman ya. Nah, saat dilakukan observasi, didapatkan data bahwa Tuan B itu mengeluh nyeri. Kemudian TTV-nya 130/80 mmHg. Nadinya 88 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 97%, dan kira-kira berapa sih skor EWS Tuan B? Apakah yang A0, yang B1, yang C2, atau yang D3? Oke, monggo yang mau jawab terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, nah buat teman-teman yang mau beli modul FR soal P3K Perawat, langsung hubungi WhatsApp admin di sini. Oke, kita bahas ya, teman-teman ya. Kalau EWS pada orang dewasa, kita bisa menggunakan parameter skor EWS yang ini ya, teman-teman ya. Early Warning Score System. Nah, di sini tuh khusus untuk orang dewasa. Nah, yang pertama kita harus dimulai dari ini dulu teman-teman, laju respirasinya. Nah, dari laju respirasinya itu berapa? Ibaratnya itu RR-nya ya. Di situ sudah tertera atau tertulis ya RR-nya yaitu 20. Berarti masuknya di angka berapa? Angka 0 ya teman-teman ya. Oke, di mana rentang 0 untuk RR atau laju respirasi yaitu dari 12 sampai 20. Oke, untuk yang pertama RR-nya 0. Kemudian kita melihat ke saturasinya. Saturasi pasien di sini berapa? 97%. Oke, kita lihat berarti ada di mana? Di 0 juga ya. Karena di skor 0 parameternya adalah lebih dari 96. Jadi skornya adalah 0. Kemudian di sini pasiennya itu menggunakan oksigen atau tidak? Tidak ada ya teman-teman ya. Dia itu tidak menggunakan oksigen, berarti skornya 0 juga. Kemudian suhunya kita lihat, suhu dari pasien tersebut 37%. 37 derajat Celcius, mohon maaf. Jadi berapa? Di mana rentangnya? Berarti di sini juga ya teman-teman ya, di angka 0. Oke. Kemudian kita melihat juga untuk tekanan darah sistoliknya. Tekanan darah pasien di situ berapa? 130. Berarti rentangnya ada di mana? Di 0 juga ya. Oke, 0 juga. Kemudian kita lihat untuk nadinya. Nadinya di situ berapa tuh teman-teman? Nadinya di sini yaitu 88 kali per menit. Otomatis dengan nadi segitu berarti ada di mana posisinya? Di sini juga ya. Oke, berarti 0 juga. Kemudian pasiennya sadar atau tidak? Karena dia mengeluh nyeri, bisa merasakan nyeri, berarti dia masih sadar. Berarti 0 juga. Jadi, skor EWS pasien Tuan B berapa? 0. Ya, teman-teman, gampang banget kan? Nah, nanti teman-teman bisa menghafalkan EWS 0, EWS ini ya, karena di tahun kemarin itu banyak banget yang keluar terkait soal-soal untuk EWSS. Oke, teman-teman ya, dipelajari kembali supaya teman-teman bisa lolos P3K tahun 2022 dan teman-teman bisa belajar dari channel YouTube aku. Oke, kita mulai ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ada soal seperti ini, teman-teman. Seorang perawat di situ tuh melakukan pengkajian dengan menggunakan EWS pada pasien. Nah, terus didapatkan skornya itu 5, teman-teman. Aduh, skor 5 ya di sini ya. Oke. Skor 5 di situ, kira-kira berapa sih monitoringnya? Kira-kira berapa jam monitoring pasien dengan EWS skor 5 tersebut? Apakah yang A per 6 jam, kemudian yang B 1 kali per shift atau 4 jam, kemudian yang C tiap 4 jam, kemudian yang D tiap 1 jam, atau yang E 30 menit sekali?
Oke, kita harus tahu dulu nih parameter untuk monitoring dari EWS. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini jawabannya adalah D. Kenapa D gitu? Oke, untuk mendapatkan skor EWS 1 atau 0, pertama 0 ya, EWS 0 di sini, kita itu bisa monitoring setiap 3 kali sehari atau 1 kali shift. Ya, ini 1 kali shift, berarti 8 jam. Ya, minimal ya, bukan 4 jam, 8 jam. Oke, 1 kali per shift. Oke. Kemudian, kalau nilai EWS-nya 1 sampai 4, berarti skor rendah, itu monitoringnya tiap 4 jam. Karena di sini skornya 5, berarti dia itu medium ya, atau sedang. Nilai EWS 3 gitu kan ya, di sembarang parameter atau total. Jadi ada yang mendapatkan nilai EWS-nya 3 di salah satu parameternya. Kemudian totalnya dijumlah 5 sampai 6. Jadi kita perlu monitoring setiap berapa? Di sini setiap 1 jam, teman-teman. Berarti jawabannya mana? Yang D. Oke. Kemudian untuk nilai EWS 7, nah ini 1 jamnya sampai kapan? Sampai EWS-nya kurang dari 5. Ya. Kemudian untuk nilai EWS 7 atau skor tinggi, ini monitoringnya terus-menerus dan harus adanya penanganan 30 menit oleh dokter. Nah, begitu ya teman-teman ya. Ini untuk parameternya silakan untuk dipahami karena di tahun lalu juga untuk parameter EWS keluar. Jadi teman-teman ketika besok ujian ada parameter EWS, teman-teman itu sudah tahu dan sudah paham. Nah, setiap harinya kita juga selalu mempelajari dan memahami terkait soal-soal EWS atau kita itu selalu mengisi EWS gitu. Jadi teman-teman harusnya sudah mulai paham. Oke, next. Nah, soal berikutnya atau soal yang nomor 3 nih, teman-teman. Soal nomor 3 ada soal seperti ini nih, teman-teman. Seorang ibu membawa anaknya ke RS. Anak A, umurnya itu 2 tahun, dengan keluhan demam sejak 1 hari yang lalu. Tidak kejang, hasil pengecekan suhunya itu 38 derajat Celcius. Nadinya 100, pernafasannya 25. Pasien tampak lemas dan sering tidur. Dari kasus di atas, seorang perawat IGD akan melakukan pengisian scoring EWS. Maka EWS mana yang akan digunakan perawat tersebut? Apakah yang A, P, EWS, kemudian yang B, NE, EWS, kemudian yang C, MEO, EWS, kemudian yang dia lembar observasi. Yang jelas bukan lembar observasi. Tinggal A, B, ataupun C. Oke, teman-teman. Silakan untuk dijawab. Silahkan kalau mau ada usul atau yang lainnya. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Kenapa yang A? Yang A itu PWS, di mana Pediatric Early Warning Score. Ini digunakan untuk pasien anak ya, yang dalam kondisi gawat darurat di ruang IGD. Jadi masih jarang untuk dilakukan, termasuk penggunaan scoring-nya juga. Jadi mungkin ya karena di IGD itu padat banget ya, pasiennya juga banyak, kemudian perawatnya juga kadang itu satu pasien itu nggak cukup untuk satu perawat, kadang bisa sampai 2, 3, ataupun 4 perawat. Nah, oleh karena itu, masih jarang dan masih keterbatasan penggunaan EWS tersebut pada anak di ruang IGD. Oleh karena itu, ke depannya setelah kita mengetahui, mungkin kita ke depannya bisa diterapkan nih di ruang IGD harus ada PEWS, Pediatric Early Warning Scores ya, teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya mana yang A? Oke, nanti teman-teman bisa pahami dan pelajari kembali. Apa dilanjutkan ke soal yang ke Oke, soal yang keempat, ada soal seperti ini nih teman-teman. Form penilaian dengan metode NEWS atau Neo-National Early Warning Score. Ini digunakan untuk pasien yang apa? Yang A dewasa, kemudian yang B anak, yang C ibu hamil, atau yang D perempuan. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, monggo yang mau jawab, monggo teman-teman. Oke, jadi di sini untuk metode penilaian EWS atau National Early Warning Scores ya, teman-teman ya. Ini digunakan untuk pasien apa? Jawabannya adalah yang A nih, teman-teman, dewasa. Kenapa seperti itu? Nah, ini penjelasannya nih. NEWS atau National Early Warning Scores ini merupakan parameter penilaian respon terhadap penurunan tanda klinis pada pasien dewasa lebih dari 16 tahun. Oke, sesuai dengan standar yang berlaku.
Nah, di sini Neus itu tidak digunakan pada pasien dengan cedera spinal, dikarenakan akan adanya gangguan pada sistem saraf autonom. Jadi itu digunakan pada pasien-pasien yang aslinya itu tidak ada cedera spinal ya, teman-teman ya. Kemudian Neus itu juga tidak digunakan pada anak usia kurang dari 16 tahun dan wanita hamil karena nanti itu kurang efektif. Ya, atau kurang tepat dan kurang valid hasilnya jika itu diterapkan pada anak, apalagi pada wanita hamil. Kemudian, Neus ini sebaiknya itu digunakan hanya di IGD nih, teman-teman. Untuk membantu penilaian awal pasien, monitoring, dan proses trias. Jadi kalau misal Neus ini diterapkan di bangsal lain atau bangsal rawat inap, itu kurang tepat ya, teman-teman ya. Karena apa? Mungkin kurang ketepatannya karena ini lebih sesuai pada pasien-pasien yang ada di IGD dan bukan pada pasien anak, bukan pada pasien wanita hamil, apalagi pada pasien cedera spinal. Karena nanti hasilnya itu kurang valid dan kurang efektif untuk penerapan penilaian penurun atau tingkat kesadaran gitu ya teman-teman ya. Penurunan kesadaran gitu, penurunan respon gitu ya. Oke. Bisa dilanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih. Pasien di ruang IGD itu mengalami sesak napas dan demam. Hasil pengkajian suhunya itu 38 derajat Celcius. Tekanan darahnya di sini itu 140/90 mmHg. Kemudian RR-nya itu 30 kali per menit nih teman-teman. HR-nya 97 kali per menit. Pada kasus di atas kategori EWS pasien itu apa? Yang A merah, kemudian yang B kuning, yang C hijau, yang D hitam, atau yang E orange. Nah, kita perlu lihat nih teman-teman, pasiennya demam, suhunya 38, tekanan darahnya sistoliknya agak tinggi tuh 140, RR-nya juga tinggi tuh 30. Heart rate-nya 97. Kira-kira apa sih kategori EWS-nya? Oke, kita lihat nih di sini nih teman-teman, parameternya. Dilihat dulu dari pernafasannya ya. Pernafasannya berapa? 30. Oke, berarti 30 ada di skor 3 ya. Oke. Kemudian untuk oksigen, saturasi oksigen di sini tuh berapa? Oh, tidak disebutkan. Ibaratnya kita ngambil 97% aja. Oke, 0. Dia tapi tidak menggunakan alat bantu, berarti masih 0 juga. Suhunya berapa? 38. Oke, ada di 0 juga. Kemudian tekanan darah sistoliknya 140. Berarti ada di 0. Oke, ya. Kemudian kita lihat nadinya. Nadinya berarti heart rate-nya 97. Berarti ada di skor 1. Ya. Kemudian setelah itu tingkat kesadarannya gimana? Oh, dia itu sadar gitu, berarti 0. Nah, totalnya ada berapa? 4 ya, teman-teman ya. Berarti 4 masuk ke mana di sini? 4 sampai 6 berarti masuknya sedang. Nah, sedang itu warnanya apa? Orange. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang E. Oke, gampang banget kan teman-teman belajar dari channel YouTube aku. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu supaya teman-teman itu nggak ketinggalan belajar materi, belajar soal, dan kalau teman-teman yang mau beli soal FR ataupun teman-teman yang mau ikut bimbel, silakan langsung menghubungi WhatsApp admin. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube aku, terima kasih. Terima kasih juga supportnya sudah mencapai 20.000 subscriber. Aku ucapin terima kasih banyak dan insya Allah akan ada apa ya, sesuatu hadiah buat teman-teman yang nanti lolos P3K, terutama untuk peserta bimbel. Jadi nanti akan ada hadiah untuk peserta bimbel dan akan ada hadiah juga, itu diacak ya, untuk teman-teman subscriber yang selalu subscribe channel YouTube aku, nontonin juga, dan buat teman-teman followers aku di Instagram. Oke, jadi nanti insya Allah akan ada 3 ataupun 4 hadiah gitu. Hadiahnya apa ya, surprise dulu ya. Jadi buat teman-teman, silakan untuk lolos dulu P3K, kemudian akan ada hadiah dari aku untuk teman-teman yang sudah lolos dan sudah selalu nontonin channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, semoga bermanfaat dan ditunggu kesuksesannya di lolos P3K Perawat tahun 2022. Bye-bye.